Terima kasih ya. Mengapa ya?
Nyai, kenapa kamu mesti semua bujang-bujang itu? Pekerja-pekerja itu harus disewa untuk menjalankan sejenak di rumah ini. Mulai saat ini, kau pun harus menelusuri semua urusan-usaha. Satu hal yang harus kau ingat, majikan mereka adalah penghidupan mereka, dan majikan penghidupan mereka adalah kau. Jadi, kau harus menjadi majikan yang baik, dan kau bagaimana menelusuri semua urusan-usaha ini. Bacalah majalah-majalah itu, dan buku itu akan membawamu pada dunia yang luas. Dengan begitu pun, bahasa Belanda yang akan semakin maju, dan Nyai akan semakin ahli dalam mengabaikan ilmu pengetahuan. Ya, saya akan menjalankan semua tugas sebaik-baiknya. Maka saya kurangkan tenaga dan perasaan yang ada di diri saya untuk Tuhan. Karena itulah tugas saya sebagai Tuhan. Apakah aku ditaruh? Diajar sebagaimana saya diajar sekarang ini Tuhan. Sudahkah sampai seperti wanita Belanda? Tak perlu kau seperti wanita Belanda, juga tidak perlu. Kau cukup seperti sekarang. Kau lebih mampu dari rata-rata mereka. Apalagi yang berangkat, kau lebih baik dan lebih cerdas dari mereka semua. Tapi kau harus kelihatan kesalahan tinggi. Muka yang kusut dan pakaian yang berantakan akan mencerminkan pesan yang kusut dan berantakan. Tuan, bab Tuan, ada orang tuanya yang datang. Tuan, mereka menunggu di depan. Katakan kepada mereka kalau Salika tidak ada sekarang. Tunggu ya. Kalau saya melindungi, bukankah berarti Tuhan telah mengembalikan saya kepada pemilik semula? Apakah saya harus pergi dari sini? Maka jadi apa kalau saya tidak sanggup bersama keras? Bagaimana dengan dulu? Teringatnya saya dijual kepada Tuhan. Saya tak mampu Tuhan. Saya tak mampu mengampuni kerakusan ayah saya dan kelelahan saya. Sudahlah, biar yang lalu menjadi masa lalu. Itu sudah sebaik-baiknya yang dapat saya lakukan. Suruh mereka pulang. Atau Tuhan akan menyerang pabrik dari seluruh itu. Saya akan menjadi telur yang jatuh dari pengalaman. Pecah, bukan telur yang salah. Kamu terlalu pasti. Tunggu ya. Iya, saya memang ada aja. Sekarang tidak Tuhan. Kalau dia bukan tamu Tuhan, sudah saya usir dia. Jangan. Dasar. Kita berani. Jadi bilang, di rumah ini tidak ada orang. Pergilah. Kami harus pindah ke Gunung Bromo karena kontrak perusahaan Bulog tidak memperpanjang jabatan tuan besar. Kami pindah ke Surabaya. Tuan besar telah membeli tanah luas di Gunung Bromo, penuh semak belukar dan kata belum pun bertambah. Segala hal yang saya pelajari selama hidup bersama tuan besar Glen telah sedikit mengembalikan harga diri saya. Begitulah akhirnya saya mengerti. Hidup tidak tergantung pada Tuhan besar, tetapi Tuhan sangat tergantung pada saya. Saya telah bisa menentukan perkara. Tuhan tidak pernah menolak. Dalam hal ini, ia adalah seorang guru yang keras dan baik, dan saya adalah seorang murid yang taat dan juga baik. Saya tahu apa yang telah diajarkan oleh Tuhan besar Glen telah akan berguna bagi saya dan anak-anak saya. Kalau Tuhan besar sudah pulang ke negara.
kaya, berkuasa, bilang-bilang, seorang pribadi yang memiliki segala, kekasih kepada dewa. Tapi betapa tingginya tempatmu, jauh pula, 11 atau 12.000 mil dari tempat saya di Surabaya ini. Kasih pada dewa itu seumur dengan saya. Kami dilahirkan pada tahun yang sama, hari dan bulan yang sama. Kalaupun ada perbedaan, hanya jam dan pagi-nya. Oh ya, perkenalkan, nama saya Winke. Saya punya sahabat bernama Robert Suro. Dia selalu memanggil saya Pilobini Winke, si mata keranjang, si buaya dada. Dialah yang mengantarkan saya kepada seorang gadis cantik yang bersembunyi di balik batu besar, anak tuan besar dari seorang kiai. Dia bukan saja cantik parasnya, tetapi cantik pula budi bahasanya. Tetapi di balik semuanya itu ada peran seorang perempuan yang lebih berharga. Dia yang menjadi tuan besar di rumah besar itu. Orang-orang memanggilnya Nyai Martosoro. Pada dasarnya, saya sangat rindu berada di tengah orang-orang kulit putih. Tetapi Surolah yang membuat saya percaya diri. Katanya, menjadi orang kulit putih sangat dihormati. Bagaimanapun, mereka lebih mempunyai peluang-peluang. Kalau kau betul jantan, akan saya hormati kau lebih daripada diri saya sendiri. Kalau kau kalah untuk seumur hidup, kau akan menjadi tertawaran. Ingat-ingat itu. Sahabat saya yang satu ini, cita-citanya terlalu tinggi. Saya merasa dia terlalu bernafsu untuk menjadi orang berkulit putih. Dia mengejek saya sebagai orang Jawa yang tidak beradab. Semua bupati Jawa tidak beradab. Semuanya buaya darat. Sementara saya untuk datang ke orang-orang kulit putih saja, pada ini terasa bergetar. Apalagi kalau betul-betul bertemu dengan gadis cantik yang diceritakan sahabat saya itu. Betapa tidak, katanya. Semua pemuda lajang di Surabaya mengidolakannya. Tetapi yang tidak saya suka dalam hidup itu, anaknya Tuan Milema. Dia sangat surak juga. Namanya Robert Milema. Putra Milema tidak ingin disebut pribumi. Padahal dari perut pribumilah dia dilahirkan. Dia memang membenci pribumi. Pada saya, matanya selalu menyelidik. Bahkan kepada nama saya, dia mengejek hanya karena nama saya tidak ada dalam kamus bahasa Belanda maupun bahasa Inggris. Robert Milema lebih mencerminkan sifat pembesar. Tetapi gadis cantik, Annelies, adiknya, lebih mencerminkan seorang wanita yang memang pantas menjadi pujaan pada jejakan di Surabaya. Sampai sejauh ini, orang hanya mengenal nama Tuan Milema. Sebaliknya, orang lebih banyak menyebut gundiknya, Nyai Martosoro. Gundiknya yang banyak dikagumi banyak orang. Rupawan, berumur 30-an, mengendali seluruh perusahaan pertanian di saat itu. Dari nama Bui Pedong itu, ia mendapatkan nama On Kosoro. Sebutan orang Jawa
Putra Bupati Bojonegoro. Beliau adalah seorang yang sangat feodal. Dia bangga dengan gelar kejawaannya. Anak-anaknya diberlakukan seperti penggawa-penggawanya. Orang Jawa harus bersujud kepada orang yang lebih tua, yang lebih berkuasa. Tetapi itulah kekeliruannya. Orang yang lemah akan terus diinjak oleh yang berkuasa. Atas sikap dan sifat ayah saya yang bilang, saya tetap merahasiakan status saya. Mereka tidak pernah tahu bahwa saya putra Bupati Bojonegoro. Akhirnya, kau datang juga. Betapa lamanya Anda sudah menunggu kau. Urus kamu itu. Mama masih banyak kerjaan. Banyak pelajaran. Tahun depan saya harus aman. Saya selalu terkenang padamu. Kau gadis luar biasa. Suka kau di sini? Saya suka sekali tempat ini. Mengapa kau sembunyikan nama keluargamu? Nanti bisa kau seperti aku oleh ayahmu. Saya juga bisa menjadi teman seperti siswa HBS. Tidak ada yang saya sembunyikan tentang diri saya. Saya memang tak punya. Maafkan saya, tak punya teman baik. Saya juga bisa Indo. Tidak, oh mengapa kau ucap? Pribumi juga baik. Ibu saya juga pribumi. Pribumi Jawa. Anak saya memang sangat seperti ke Eropa. Meski dia dilahirkan dari ayah orang Jawa. Dasar adalah pengalaman saya yang setia. Engkau tahu saya yang betul, juga tahu mama. Akhir-akhir ini mama sibuk sekali. Semua buku dagang, surat menyurat, perusahaan luas. Saya yang menjadi mandor. Mandor. Iya, mandor. Mengapa? Usaha ini cukup banyak. Mama saya yang menjadi semua. Semuanya 180 hektar. Sawah dan ladang, tambah semua belum termasuk. Hutan-hutan itu hanya itu sebagai bakat. Ada beberapa kecil dekatnya. Di sana ada sapi yang sudah panjang dan berkuda. Setiap hari saya berdua menunggu musuh. Saya harus mengawasinya dan membantu itu. Pada setiap hari, Tuan Bongso memeriksa sapi. Tapi sekarang, ditangani sendiri oleh mama. Tanya sangat bagus, bisa menghasilkan kacang panen dengan 3 ton dan dalam 1 hektar. Tanya sangat bagus, dananya pun baik-baik untuk benar.
damai yang diperlukan. Oh, silakan duduk, Boris. Kau sudah kelihatan segala galanya. Aku datang untuk duduk di kursi ini. Ada hal yang lebih penting daripada duduk. Dengarlah Tuan Wilhelma, ibuku Metro Pamela Grandhammer setelah meninggalkan secara pengecut harus kembali pulang ke daerah membawa anakku sampai aku berhasil menjadi istri. Tuan telah tinggalkan Metro Pamela Grandhammer ibuku dengan satu tujuan membuat saya. Aku anaknya ikut bersama. Tuan tidak pernah mengajukan soal itu pengadilan. Tuan tidak pernah memberi kesempatan pada ibuku sehingga ibuku sulit karena harusnya ibuku bisa kawin lagi dan hidup baru. Itu sudah saya pikirkan. Dari dulu dia datang ke pengadilan untuk minta perceraian. Kalau aku yang mengajukan perkara, ibumu akan kehilangan anaknya atas perusahaan suku di sana. Kalau ibumu tidak keberatan, sekadar itu akan ketahuimu. Justru aku telah pergi ke pengadilan. Jangan berlagak menjadi seorang pewaris, Tuan Wilhelma. Tahu apa Tuan tentang mengapa mesti Metro Pamela Grandhammer pergi ke pengadilan jika yang menurut Tuan jika dahulu ibuku belum mampu menyelamatkan cara, sekarang anaknya mampu, bahkan yang semakin malu. Aku tahu apa saja yang ada dalam setiap kamar rumah ini. Berapa pekerja, berapa sakimu, berapa ton hasil padi dan pawidaya dari ladang ke bawah, berapa deposito, berapa penghasilan setiap tahun. Dan yang terhebat dari semua itu Tuan Wilhelma, yaitu sesuatu yang menyangkut ajas hidup bahwa Tuan telah tinggalkan dakwaan seorang pada seseorang. Ibuku, apa kenyataan sekarang? Tuan lain justru telah mengambil kehidupan ini sebagai mati itu. Tidak untuk sehari dua hari, bahkan sudah bertahun-tahun. Siang dan malam tanpa perkawinan yang sah, Tuan telah sebabkan melahirkan dua anak janda. Tutup mulut. Ini rumah kami. Kami berhak mengusirmu. Ucapanmu hanya patut didengarkan di rumahmu sendiri. Tak ada hak padamu bicara tentang keluarga saya. Bicaralah di sana, di pinggir jalan sana, bukan di sini. Ini tidak berarti dengan saya. Tuan Wilhelma, biar keturunan kepada ini mudik ini dengan perkawinan yang sah. Dia tetap bukan Kristen, dia kafir. Sekiranya dia Kristen pun, dia tetap menjadi musuh dari semua kemusuhan yang telah dilakukan sekali. Tuan telah melakukan dosa darah, pelanggaran darah, mencampurkan darah yang terdapat dengan darah kafir ke dalam. Dosamu tak terampuni, Tuan. Tuhan insinyur yang saya hormati. Ternyata otak lebih kotor daripada mulut. Lebih baik segeralah pergi, bikin kacau rumah tangga orang. Mengaku insinyur, tetapi tidak punya sopan santun. Seorang mungkin juga yang punya sopan santun. Tuan Wilhelma, jadi Tuan tahu siapa sesungguhnya Tuan? Tuhan, Ya, Bi. seperti itukah peradaban apa yang kau ajarkan kepada saya? Kau aturkan setinggi langit, sehingga kawan memiliki rumah tangga dan kehidupan orang hanya untuk pada suatu kali bisa memeras. Untuk apa memeras? Untuk apa mencampuri urusan orang lain? Begitukah peradaban apa yang kau agungkan? Apa guna yang pengetahuan yang kau miliki? Apa guna kau menjadi guruku, suamiku, sekaligus dewaku yang membela diri saja dan aku? Maureen,
Suatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Saya jatuh cinta pada dia. Mimpi pun tidak. Saya bahkan telah tinggal bersama-sama menghuni BPJO itu. Anak dan ibunya begitu mengesankan. Suatu sosok yang berbeda. Tetapi alangkah kuatnya mereka. Apa yang ada dalam pendapat umum tentang nyai-nyai sering disaksikan. Terbalik dengan apa yang saya lihat. Saya merasa cinta. Tak pernah tidak bercinta. Tetapi memang darah itu sangat menarik dan cantik tidak banding. Bahkan sangat tidak sangat kalah. Analis memang menarik dan menawan. Tetapi ibunya tak kalah menarik. Dia adalah perempuan yang sangat kuat. Bahkan mengendalikan seluruh usahanya di rumah yang sering disebut-sebut seram. Bahkan ia bisa membentak tuannya. Jadi pendapat umum tentang nyai-nyai itu keliru. Apakah saya benar-benar jatuh cinta? Baik, apa betul kau suka padaku? Adikku memang gadis yang baik dan baik. Juga aku sayang kau hanya seorang. Apa salahnya dengan pribumi? Kau tidak begini. Kau tidak akan pernah mendapatkan apa yang kau suka. Tidak begitu. Kau seorang fakir. Kau hanya seorang pribumi yang tidak pantas sebagai orang tua. Tetapi ibumu juga seorang pribumi. Dia bukan ibu. Dia manusia. Keterlaluan Robert. Kau yang keterlaluan. Tidak akan berdiri. Berubahlah. Dari mana saja? Karena sakit menemukanmu. Dan apa yang dapat menemukan mungkin? Sinyal itu, jagalah hatimu ini. Ayo sayang, dekatlah. Mengikuti saya, Mas. Mendekatlah kembali. Kau ada sekali. Pada siapa lagi aku mengajak kau bukan kepadamu? Cerita apa kan? Jawa atau Eropa? Bahasa Jawa atau Belanda? Terserah, Mas. Saya menerima suaramu, kata-katamu, dan diucapkan dengan hati sampai terdengar lokasinya. Di suatu negeri yang jauh sekali. Kau tak ingin menemukan. Juga tidak ada cicak yang merasa berdiri untuk menyambarnya. Bersih. Negeri itu sangat bersih. Negeri itu subur dan hijau. Apa yang ditanam pasti jadi. Hama pun tak pernah ada. Tak ada penyakit dan kemiskinan. Semua orang hidup tenang dan bahagia. Setiap orang pandai menari dan menyanyi. Orang punya budaya sendiri. Hitam, merah, biru,
Demikian keputusan pengadilan, sidang dinyatakan selesai. Tuan, saya menyangka sebuah keputusan Tuan Hakim dan Tuan Jaksa. Saya seorang Inggris. Saya mencintainya. Cinta seterusnya. Apakah perlu saya jelaskan di mana dan kapan kami kawin? Kami sudah menikah secara Islam. Kami punya saksi. Meski hukum Tuhan menyatakan perkawinan kami tidak sah, kami adalah wanita yang telah terikat tali perkawinan yang sah. Tidak akan ada yang bisa memisahkan. Hadirin sekalian, apakah ini yang dinamakan pengadilan yang adil? Analis dengan mudah akan dibawa pulang ke negeri leluhurnya dengan alasan perkawinan yang tidak sah. Karena dia itu, saya pribumi. Apakah ini yang dinamakan hukum? Analis, masa tanggapan semua yang berusaha memisahkan kita, Mama dan saya akan sebuah gelagat. Dia pun begitu sulit. Akan saya tulis. Pengadilan itu sudah tidak menyalahkan kematian yang besar. Mereka berusaha untuk memisahkan kita. Mama, kita akan melawannya. Persidangan tidak lagi menyalahkan kematian yang besar. Akan saya tulis peristiwa persidangan yang besar. Akan saya kirim peraturan aman di Eropa. Jika tidak ada yang mendengarkan, omong kosong. Segala ilmu pengetahuan Eropa hanya untuk alat merampas segala apa yang kami sayangi dan kami punyai. Hak, kewajiban, anak dan istri. Sekarang sudah sangat jelas, Maurice Clement telah bersekongkol dengan pengadilan Amsterdam untuk menyingkirkan kita, merampas semua yang ada. Wah, Eropa. Dia yang saya lakukan hancur dalam sekejap. Wah, istri, tinggal berapa lama lagi kita berkumpul? Kau akan berangkat kasih. Bagaimana
Sekian penampilan dari kelas 12.5. Terima kasih kepada para penonton yang setia menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa mengambil makna bahwa keputusan dapat dan kehormatan tidak ditentukan oleh status, Tetapi oleh